Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media sekalian. Di sini kita akan mengulas sedikit tentang tasyri' pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa tasyri' pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran saat beliau di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah. Tasyri' pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyri' karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Pada periode ini pengendali kekuasaan tasyri' adalah Rasulullah, maka umat Islam pada saat itu apabila menghadapi suatu peristiwa atau terjadi sengketa maka akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang keluar dari beliau menjadi tasyri' bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, baik itu dalam bentuk wahyu dari Allah maupun dari ijtihad beliau sendiri. Kemudian adapun sumber tasyri' pada masa Nabi ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran sedikit demi sedikit turunkan kepada Nabi SAW, terkadang satu surah, beberapa surah, atau beberapa ayat saja sesuai kehendak Allah atau sesuai dengan kasus yang tengah dihadapi beliau di tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur untuk menartilkan bacaan sekaligus meminjamkan makna serta hukum-hukumnya. Setiap turun wahyu Al-Quran, Nabi memanggil para sahabat untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut. Nabi membacakan dan menyuruh mereka yang pandai baca tulis untuk mencatatnya. Lalu, jika wahyu tidak turun, Rasulullah SAW berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau jawaban suatu pertanyaan atau memenuhi fatwa hukum. Lalu berkenaan dengan ijtihad Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi ke dalam 3 pendapat. Dari kalangan Asy'ariyah, yakni Ahlus Sunnah, dan mayoritas Mu'tazilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad. Lalu mayoritas ulama atau jumhur ulama usul mengatakan boleh bagi Rasul untuk berijtihad dalam setiap urusan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Dan ada pula yang mengatakan Nabi berijtihad dalam masalah keduniaan seperti taktik perang dan sebagainya, tapi tidak dalam masalah hukum syara'. Kemudian ada pun periode tasyri' pada masa ini itu terbagi dalam 2 fase. Fase pertama adalah periode Makkah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun dari Makkah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Dengan kata lain, periode Makkah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata. Status revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Lalu fase yang kedua adalah periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum Islam dan dakwah. Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci. Secara umum, semua hukum, baik yang berupa perintah atau larangan kepada mukallaf turun pada fase ini kecuali hanya sedikit.
seperti hukum sholat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Selain hukum yang ini ada pula berupa ibadah, muamalah, jinayat, hudud, warisan, wasiat, pernikahan dan talak, semuanya turun pada fase ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa tasyrik pada periode Makkah lebih terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid, sedangkan tasyrik pada periode Madinah membahas tentang